Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bedi Aziz Faiz. Di video kali ini saya akan membicarakan mengenai tema penting, yaitu sosioantropologi agama dalam arus global. Lebih spesifik sebenarnya saya akan membicarakan bagaimana sebenarnya relasi agama dengan globalisasi atau globalisasi dengan agama dan sebagainya. Bagaimana kemudian sosiologi agama maupun antropologi agama melihat proses-proses seperti ini. Pertama, perlu kita sadari dulu dan perlu kita memahami tentang aspek-aspek globalisasi. Globalisasi ini merupakan proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, saling bergantung, saling terkait satu sama lain gitu ya. Dan saling mempengaruhi, bahkan yang itu semuanya melintasi batas teritori dan geografis sebuah negara. Ya. Ini adalah bagian dari perkembangan sistem transportasi dan sistem komunikasi massal. Jadi dua ini kunci betul bagaimana kemudian perkembangan globalisasi ini bisa melintasi batas teritori negara, yaitu komunikasi massa dan transportasi ya. Ini luar biasa karena transportasi ini bisa mempercepat proses perpindahan manusia ke manusia yang lain seperti pesawat dan sebagainya ya. Proses komunikasi juga kemudian tidak membatasi orang berada di mana dan di wilayah tertentu gitu ya. Jadi meski di sini pun saya ini sedang bicara, bisa jadi video saya ini ditonton oleh orang di luar sana yang jauh sekali misalnya. Ini adalah bagian dari komunikasi massa yang perkembangannya sungguh luar biasa. Jadi globalisasi ini aspeknya bisa dilihat juga dalam konteks kemajuan teknologi komunikasi ya, seperti telepon, mesin fax, televisi, internet sekarang dengan segala media sosialnya dan segala kecanggihan dan perkembangannya ya belakangan ini. Kemudian aspek globalisasi yang lain adalah interkoneksi dan interdependensi sosial, politik, ekonomi, dan bahkan budaya. Secara global ini sungguh sudah tidak bisa kita melakukan pembatasan diri dan sebagainya, karena setiap hari kita sudah menjadi apa yang disebut dengan global citizenship atau warga dunia dan sebagainya melalui proses perkembangan globalisasi yang sangat pesat seperti ini. Aspek yang lain dari globalisasi ini juga bisa dilihat dari bagaimana kegiatan ekonomi itu ya. Kegiatan ekonomi misalnya mengarah ke perekonomian tanpa bobot atau weightless economy, yaitu perekonomian yang produknya adalah informasi ya. Perangkat lunak komputer gitu ya, produk media, produknya adalah hiburan. Jadi berbasis pada internet juga. Jadi perkembangan keekonomian sekarang itu transaksi juga tidak melalui cash misalnya ya, melalui virtual ya, melalui internet, melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa dilakukan. Itu perkembangan globalisasi di mana perkembangan transaksi itu juga sudah beda dengan yang sebelumnya. Aspek yang lain dari ekonomi ini bekerja melalui jaringan-jaringan yang melintasi batas-batas negara. Jadi proses transaksi, proses pertukaran itu juga di dalam konteks ekonomi sudah melintasi batas-batas negara. Ini adalah perkembangan globalisasi yang sangat luar biasa. Sekarang mari kita lihat bagaimana kemudian agama dan globalisasi ini. Apakah perkembangan globalisasi tadi berkait dan berpengaruh pada agama, atau sebaliknya agama juga mempengaruhi terhadap proses globalisasi? Jadi kalau kita lihat misalnya dalam globalisasi itu kan sering juga didefinisikan sebagai laju ekstensif masyarakat, laju ekstensif modal dan informasi, laju ekstensif barang, laju ekstensif pelayanan. Maka di dalam konteks ini, dalam konteks pemahaman ini teman-teman sekalian, kita misalnya bisa mengidentifikasi karena laju proses transaksi secara global itu bisa mengidentifikasi bagaimana kemudian aliran dana dari suatu negara tertentu ke negara yang lain, yang itu sebenarnya kadang berkaitan dengan keberagamaan dan sektarianisme keberagamaan. Ya misalnya di Indonesia ini banyak masjid-masjid yang kemudian dengan ideologi-ideologi tertentu, pemahaman-pemahaman tertentu yang itu juga didanai oleh kelompok-kelompok di luar negara ini. Bisa misalnya aliran dana dari Arab Saudi masuk ke Indonesia dengan membangun masjid-masjid tertentu dengan paham Wahabisme misalnya, itu banyak sekali berkembang di Indonesia. Ini kan terjadi karena proses laju ekstensif globalisasi tadi dalam konteks perekonomian.
Misalnya dana-dana dari Amerika Serikat misalnya bisa masuk ke sini dalam konteks hal-hal yang lain. Tapi kadang juga transaksi keberagaman ini juga masuk di dalam ruang-ruang sektarianisme keberagamaan. Dalam konteks globalisasi juga misalnya kita bisa melihat bagaimana misalnya organisasi keberagamaan ya, organisasi transnasional itu juga berkembang di dalam suatu negara yang itu berasal dari negara lain. Kita sebut misalnya HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia misalnya ya. Hizbut Tahrir itu kan tidak berasal dari sini, tapi juga dari luar yang kemudian juga berkembang di sini, berkembang di negara-negara lain. Meski perkembangan dari organisasi ini mengalami perbedaan perlakuan di berbagai negara itu karena gerakannya yang kemudian ingin mengganti negara yang sedang eksis. Ahmadiyah misalnya, Ahmadiyah ini adalah organisasi keberagamaan yang itu tidak berasal dari Indonesia, tapi dari India sana, dari Pakistan sana, atau dari Lahore sana itu ya. Tapi juga berkembang dan banyak pengikutnya juga di Indonesia. Itu karena perkembangan laju ekstensif globalisasi tadi, sehingga paham-paham dan keberagaman ini melintasi batas-batas teritori negara. Jamaat Tabligh itu juga berasal dari India misalnya, itu juga banyak berkembang di sini di Indonesia. Yang menarik misalnya Gulen Movement. Gulen Movement ini adalah suatu gerakan hizmet ya, yang diinisiasi oleh Gulen di Turki. Itu juga di sini gerakan pendidikan ya, gerakan pemberian beasiswa, pelatihan bahasa itu juga dilakukan oleh Gulen Movement di Indonesia. Dan organisasi-organisasi yang sifatnya transnasional ini juga bersaing dalam konteks lokal misalnya dengan organisasi-organisasi yang tumbuh di sini seperti NU dan Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa bagaimana globalisasi dengan agama itu punya keterkaitannya. Sebaliknya misalnya dalam konteks Indonesia ya, ada fenomena misalnya partisipasi orang-orang Indonesia dengan mengikuti kelompok ISIS di Suriah gitu ya. Kemarin misalnya ditemukan mereka masuk melalui jalur Turki, melalui jalur yang lain gitu ya. Ini kan menunjukkan tidak mungkin semua ini terjadi misalnya tanpa laju ekstensif manusia antar negara yang difasilitasi oleh proses globalisasi. Meski sekarang menjadi dilematis ya ketika ISIS kalah di Suriah dan kemudian mereka ingin pulang, menjadi perdebatan di dalam negeri. Nah, sekarang bagaimana pengaruh globalisasi pada agama? Kita lihat misalnya ya, pengaruh globalisasi pada agama itu juga bisa dilihat melalui penyebaran media ya, dan diversitas agama alternatif. Ini misalnya nanti muncul bentuk atau citra keagamaan tertentu. Jadi karena penyebaran media, maka agama-agama tertentu citranya seperti apa, bagaimana itu dengan mudah dapat terbentuk sedemikian rupa melalui media. Ada juga misalnya melalui komoditisasi ya. Ini bagaimana kemudian agama berkelindan dengan ekonomi dan membentuk komoditas-komoditas tertentu. Contoh yang lain yang bisa kita lihat adalah fatwa global. Fatwa-fatwa yang keluar di Arab Saudi itu bisa berpengaruh pada umat yang ada di sini. Pada sebagian orang tentu, meski fatwa itu sebenarnya tidak mengikat. Misalnya fatwa tentang larangan sholat Jumat yang dikeluarkan oleh Grand Sheikh Al-Azhar ya, itu juga berpengaruh dalam konteks wacana keagamaan di Indonesia dan sebagainya. Pengaruh globalisasi pada agama juga bisa dilihat melalui migrasi dan pluralitas budaya. Bagaimana kemudian penyebaran kebudayaan tertentu melalui perpindahan manusia itu juga terjadi. Jadi perubahan peta kekuatan ekonomi global misalnya ya, ini juga bisa dilihat dalam bentuk teknologi, akumulasi modal, perdagangan transnasional, meningkatnya ketimpangan akibat arus kekuatan global ya, ketimpangan ekonomi si kaya dan si miskin dan sebagainya, negara kaya dan negara miskin, yang itu juga bisa mengakumulasi modal sedemikian rupa. Superioritas barat atas timur, dominan misalnya yang disebut dengan core state atau negara utama dengan periphery state atau negara pinggiran, ini juga terjadi di dalam globalisasi. Jadi globalisasi juga membawa dampak terhadap ketimpangan-ketimpangan, proses-proses akumulasi modal oleh negara-negara kuat misalnya itu juga terjadi. Dan ini yang kemudian menimbulkan reaksi bagaimana agama kemudian melihat globalisasi dan bagaimana globalisasi mempengaruhi agama. Sekarang mari kita lihat bagaimana respon agama pada globalisasi. Ya, ini menarik ya. Seorang ilmuwan namanya Christian Karner dan Alan Aldrich dalam bukunya Theorizing Religion in Globalizations, dia memetakan paling tidak ada 3 respon utama agama terhadap globalisasi. Respon itu bentuknya satu adalah fundamentalisme agama, yang kedua adalah radikal resistensi, dan yang ketiga adalah komodifikasi agama. Mari kita lihat satu-satu. Fundamentalisme agama ini yang saya pahami, ya, Anda bisa mengoreksi saya jika saya keliru, namun yang bisa pahami berasal dari
pemahaman orang akan beragama secara dogmatis, yang ketika beragama secara dogmatisme itu pada sisi operasionalitasnya ia sudah mengarah pada kebutuhan akan kekuasaan. Jadi kira-kira begini, ketika saya beragama dengan keyakinan dan kepercayaan tertentu, dengan dogmatisme yang saya yakini, rasanya apa yang saya yakini ini perlu dioperasikan di dalam ruang sosial yang lebih besar. Nah, ketika dogmatisme membutuhkan bagaimana mengoperasikannya itu di dalam ruang sosial, dan dalam mengoperasikan itu membutuhkan kekuasaan, itu disebut dengan fundamentalisme agama. Ini bisa menguak tabir munculnya berbagai gerakan agama ya, baik di jalur yang sah seperti mendirikan partai politik tertentu untuk kemudian bisa melakukan syariatisasi misalnya dalam konteks Islam, atau munculnya organisasi-organisasi massa tertentu ya. Ini bisa dilihat. Jadi dalam ruang tertentu, globalisasi kemudian menyediakan fasilitas untuk menguatnya identitas. Orang lebih ngotot pada perbedaan, sektarianisme terjadi, perlakuan yang diskriminatif terutama terhadap agama-agama minoritas itu juga terjadi. Ini kan akibat misalnya dari fundamentalisme keagamaan itu. Yang kedua adalah radikal resisten. Radikal resisten ini atau radikal resistensi itu bentuknya bisa dua. Satu adalah ekstremisme. Ekstremisme ini adalah gerakan keagamaan yang sifatnya sporadis. Misalnya bisa melakukan kekerasan-kekerasan tetapi sebenarnya sporadis ya. Dilakukan misalnya menemukan sesuatu langsung saja dilakukan semacam penataan-penataan oleh mereka dan sebagainya dengan paksaan. Itu ekstremisme. Berbeda misalnya dengan bentuk radikal resisten yang kedua yaitu terorisme. Terorisme ini adalah gerakan kekerasan yang dilakukan secara terencana, dilakukan secara masif, dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan yang pasti. Karena itu biasanya tindakan-tindakan pengeboman di berbagai tempat itu juga direkam dan kemudian diupload sedemikian rupa untuk menunjukkan teror dan sebagainya terhadap yang lebih besar. Hal ini misalnya semakin diperparah karena globalisasi kemudian menyebabkan pengangguran struktural. Itu kemudian mengapa terjadi ekstremisme, mengapa terjadi terorisme, karena kemudian kelompok-kelompok negara kuat itu dianggap tidak adil dan sebagainya. Terjadi ketimpangan ekonomi, terjadi struktural yang tidak seimbang, polarisasi pertumbuhan ekonomi yang juga tidak seimbang, dan terjadinya juga marginalisasi sosial. Ini memperparah situasi di mana radikal resisten ini tumbuh dalam ruang globalisasi. Jadi globalisasi di sini mempengaruhi pada kebangkitan religiusitas di antara sebagian besar umat manusia yang terkadang bisa saja mengeksklud keluar dari kelompok-kelompok tertentu, bisa saja menginclude individu atau kelompok dari komunitas awalnya. Nah, kalau reaksi atau tanggapan agama terhadap globalisasi yang ketiga, dan ini yang menurut saya paling marak di dunia ya, yaitu komodifikasi agama. Komodifikasi agama ini adalah bagian dari respon agama terhadap globalisasi. Kita melihat hampir segala hal mengenai agama dapat dimodifikasi sedemikian rupa, termasuk diantaranya misalnya dalam konteks hiburan ya. Ada sekarang kan muncul banyak film-film keagamaan atau genre-genre film keagamaan, itu kan bagian dari komodifikasi agama. Muncul misalnya sertifikasi makanan halal. Ya, ini muncul di mana-mana itu. Sekarang pun orang kemudian ketika ingin membeli makanan, ingin membeli barang, itu dilihat dulu apakah dia tersertifikasi MUI atau tidak, halal apa tidak, dan sebagainya. Ini kan bagian dari komodifikasi agama yang muncul dalam ruang globalisasi tadi. Tidak berhenti di situ, misalnya muncul bank-bank Islam, bank syariah ya di mana-mana. Di berbagai negara tumbuh sedemikian rupa bank-bank Islam, ini kan bagian dari komodifikasi agama. Ada juga misalnya fashion keagamaan. Wah, ini banyak kemudian mengambil tempat di dalam ruang keberagaman kita belakangan itu. Tidak hanya dalam konteks fashion keagamaan ya, dalam konteks yang lain seperti merek-merek make up dan sebagainya itu sudah mulai dilakukan dengan narasi-narasi keagamaan. Iklan-iklan di TV juga melalui narasi-narasi keagamaan. Ada juga kompleks perumahan dengan identitas agama-agama tertentu. Perumahan khusus muslim, perumahan muslim event, bahkan kos-kosan sekarang kan ada kos khusus muslim. Nah, dalam bentuk yang lain, respon agama terhadap globalisasi itu sekarang begini. Orang kemudian dengan adanya globalisasi ini merasa dirinya tidak hanya beragama sendirian. Orang tidak merasa sendirian gitu ya. Orang dalam konteks globalisasi itu dia menghubungkan dirinya dengan kelompok yang lebih besar di tingkat dunia. Ini nanti istilah-istilah yang banyak muncul ya, ada global ummah ya dalam konteks Islam, umat global. Jadi
Ada juga disebut dengan global ukhuwah gitu ya. Jadi orang kemudian merelasikan diri dengan komunitas yang lebih besar di tingkat dunia. Apa sih isu-isu yang berkembang dari sosiologi agama atau sosioantropologi agama dalam konteks arus-arus global? Ada banyak isu, tentu ini isu hanya bagian kecil ya. Misalnya isu pengembangan keberagaman inklusif, ini menjadi isu global, bagaimana kita beragama secara inklusif, terbuka, dan sebagainya. Ada misalnya belakangan isu-isu berkaitan dengan konflik agama, berkaitan juga dengan agama dan kebijakan negara. Misalnya ya perumusan perundang-undangan, apakah itu misalnya sudah berkaitan dengan hak-hak orang beragama. Perda-perda syariah muncul di berbagai tempat, ini kan berkaitan agama dengan kebijakan negara dalam konteks yang global. Ada juga misalnya isu-isu nasionalisme yang kaitannya dengan agama, contoh agama sipil di Amerika atau civil religion di Amerika misalnya, atau civil religion di berbagai tempat ya, bisa juga terjadi karena civil religion ini sebagaimana saya jelaskan di video sebelumnya itu tidak hanya di Amerika tapi berkembang juga di berbagai negara. Soal Pancasila mengandung keagamaan dan sebagainya itu juga menjadi perdebatan. Bagaimana kemudian isu-isu agama dan politik ini juga mengambil tempat seperti isu-isu pilkada ya, isu-isu pemilihan presiden yang menggunakan isu-isu keagamaan tertentu itu juga terjadi. Ada juga misalnya isu-isu hak asasi manusia, misalnya kompleksitas persoalan-persoalan misalnya ya, kalau dalam Islam itu kompleksitas kawin siri bagaimana dalam konteks itu. Kaitannya misalnya isu-isu poligami dalam konteks global, tapi ketika dikaitkan dengan hak asasi manusia misalnya itu bagaimana. Itu isu-isu yang sangat menarik yang perlu dikaji secara sosiologi agama maupun antropologi agama. Isu misalnya dalam konteks global itu juga ada isu-isu teologi pembebasan ya. Bagaimana kemudian teologi ini tidak kemudian menjadi apa yang disebut oleh Marx itu dengan candu, tetapi justru ia menjadi pembebas. Isu yang lain berkaitan dengan media dan citra komunitas agama. Wah, ini kaitannya dengan agama dan media luar biasa. Agama dengan citra keagamaan tertentu dalam konteks media, dalam media sosial. Wah, apalagi ini dalam media sosial. Luar biasa isunya. Agama dalam konteks film, agama dalam konteks pertelevisian dan sebagainya ya. Itu menjadi isu-isu sosioantropologi agama yang sangat luar biasa. Isu-isu gender, isu-isu studi wanita, isu-isu tentang perempuan dalam konteks global sungguh mengambil tempat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan globalisasi belakangan kaitannya dengan agama. Isu-isu tentang misalnya marginalisasi kelompok-kelompok keagamaan atau akumulasi modal kelompok-kelompok besar atau negara-negara besar yang mengakibatkan pada proses eksklud terhadap kelompok-kelompok tertentu dan memarginalisasi kelompok-kelompok tertentu yang itu juga mendapatkan respon dari keagamaan. Ada isu-isu lain yang berkaitan misalnya dengan new religious movement ya, ada kaitannya dengan isu-isu terorisme, isu-isu fundamentalisme di tingkat global dan sebagainya. Belakangan ketika berkembang virus COVID-19 itu juga agama mengambil tempat dalam ruang diskursus yang lebih besar di dalam ruang globalisasi itu. Saya kira itu teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Anda bisa nambahi penjelasan-penjelasan saya, Anda bisa mengkritik, Anda juga bisa memberikan saran, Anda juga bisa memberikan masukan di kolom komen dan nanti akan saya respon. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.